Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu guru, para pengawas, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya, channel Prayitno Berbagi, yang akan membagikan informasi-informasi tentang kependidikan, yang tentu saja ini adalah tupoksi dari para guru. Salam jumpa kembali juga dengan Bapak Ibu orang tua siswa ya, dan pemerhati pendidikan. Semoga tetap semangat dan berharap untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pendidikan ya, yang dalam hal ini karena telah pergantian menteri ya, dengan adanya pergantian menteri tentunya kebijakan pendidikan pun akan ada yang baru ya, hal yang baru. Salam jumpa dengan channel Prayitno Berbagi yang setia membagikan informasi-informasi pendidikan. Namun sebelum menyimak video ini, silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Dan mari kita sharing, kita berdiskusi di konten ini ya. Semoga Bapak Ibu memberikan komentarnya seperti apa, silakan ketik di komentar ini. Pada video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kurikulum Deep Learning siap gantikan kurikulum Merdeka. Apa saja keunggulannya? Nah, mari kita simak bersama ya. Dari melintas.id, kurikulum Deep Learning kini hadir sebagai pengganti kurikulum Merdeka di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang lebih mendalam, terstruktur, dan berbasis teknologi. Berbeda dengan kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan lebih kepada siswa untuk memilih materi, kurikulum Deep Learning lebih menekankan pada penguasaan materi secara mendalam serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia industri di masa depan. Dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin berbasis teknologi dan informasi. Video ini akan mengulas beberapa keunggulan ya dari kurikulum Deep Learning dan bagaimana penerapannya dapat menjadi solusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Keunggulan kurikulum Deep Learning. 1. Pendekatan 3 pilar ya. Ini dikembangkan 3 pilar dari konsep Deep Learning ini. Pertama, mindful learning. Kedua, meaningful learning. Dan joyful learning. Kurikulum Deep Learning ya mengusung pendekatan yang lebih holistik melalui 3 pilar utama: mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Setiap pilar itu berperan ya dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Mindful learning yaitu memfokuskan pada diferensiasi pembelajaran di mana materi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa, memastikan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pembelajaran yang lebih personal ini tidak hanya meningkatkan hasil belajar tetapi juga meningkatkan motivasi siswa. Meaningful learning bertujuan untuk memberi konteks nyata pada setiap materi pembelajaran, mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari dan masa depan siswa. Dengan memahami tujuan dan relevansi materi yang dipelajari, siswa menjadi lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Mereka merasa bahwa apa yang dipelajari bukan hanya sekedar teori, tetapi sesuatu yang berguna untuk masa depan mereka. Joyful learning
Memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan cara yang menyenangkan dan memotivasi. Suasana yang menyenangkan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka menguasai materi secara lebih menyeluruh. Ini sangat penting untuk mempertahankan semangat belajar siswa dalam menghadapi tantangan materi yang lebih kompleks. 2. Fokus pada pemahaman mendalam dan penguasaan keterampilan. Salah satu keunggulan terbesar dari kurikulum Deep Learning adalah penekanan pada pemahaman mendalam. Berbeda dengan kurikulum merdeka yang sering kali fokus pada fleksibilitas, kurikulum Deep Learning lebih memprioritaskan penguasaan materi secara menyeluruh, secara holistik ya. Siswa tidak hanya mempelajari banyak topik secara sekilas, tetapi mereka mendalami setiap topik dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi dunia nyata. Pendekatan ini juga mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis ya yang dibutuhkan di dunia kerja. Kurikulum Deep Learning menguasai jumlah materi yang harus dipelajari, tetapi memperdalam pembahasan materi tersebut agar siswa dapat memiliki kompetensi yang lebih spesifik dan aplikatif. 3. Pengembangan keterampilan kritis dan kreatif. Di era yang semakin kompleks dan berbasis teknologi, kemampuan berpikir kritis dan kreatif menjadi sangat penting. Kurikulum Deep Learning mendorong siswa untuk mengasah kemampuan berpikir analitis, memecahkan masalah dengan pendekatan baru, dan menghasilkan solusi inovatif. Hal ini sangat membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang akan sangat dibutuhkan di dunia kerja, seperti kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, kurikulum Deep Learning juga mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti berpikir komputasional, analisis data, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan ini siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan ya, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan profesional mereka. 4. Pembelajarannya interaktif dan kolaboratif. Dalam kurikulum Deep Learning, pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, di mana guru hanya menyampaikan materi kepada siswa. Sebaliknya, siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan eksperimen. Pembelajaran ini semakin ditunjang dengan penggunaan teknologi yang mencakup aplikasi pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis proyek, dan kolaborasi antara siswa melalui platform digital. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan siswa, menjadikan mereka para siswa ini lebih aktif dalam mencari solusi serta kemungkinan mereka untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. 5. Integrasi materi dengan kehidupan nyata. Kurikulum Deep Learning tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Siswa belajar bagaimana menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks dunia nyata, yang membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya belajar rumus-rumus, tetapi juga mereka diajarkan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengelolaan keuangan pribadi atau perencanaan bisnis. Integrasi ini menjadikan materi yang dipelajari lebih bermakna, serta meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar karena mereka dapat melihat langsung dampaknya terhadap kehidupan mereka. Tantangan dalam penerapan kurikulum Deep Learning. Meskipun kurikulum Deep Learning menawarkan banyak keunggulan, penerapannya tidaklah tanpa tantangan.
Maaf. Salah satunya adalah kebutuhan transformasi infrastruktur ya, pendidikan yang mendalam. Implementasi kurikulum baru ini memerlukan dukungan teknologi yang memadai, pelatihan intensif bagi guru dan perubahan pola pengajaran yang lebih berbasis teknologi. Kesiapan guru juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan penerapan kurikulum deep learning. Banyak guru yang masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang perlu diberikan pelatihan untuk dapat mengimplementasikan kurikulum ini dengan baik. Tanpa dukungan yang memadai, proses transisi ini bisa menjadi lebih sulit. Selain itu, budaya belajar yang telah terbentuk dalam sistem pendidikan Indonesia juga bisa menjadi hambatan. Siswa dan guru telah terbiasa dengan pendekatan yang lebih terstruktur ya, dan fleksibel seperti yang ada dalam kurikulum Merdeka. Mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan pendekatan baru yang lebih fokus pada penguasaan kompetensi. Nah, kurikulum deep learning ini ya memiliki banyak keunggulan yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada kurikulum Merdeka, terutama dalam hal penguasaan materi yang lebih mendalam, relevansi praktis, dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pendekatan berbasis 3 pilar, mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan menyenangkan bagi siswa. Meskipun tantangan dalam penerapannya cukup besar, terutama terkait dengan infrastruktur pendidikan dan kesiapan guru, kurikulum deep learning diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang lebih relevan dan kompetitif di dunia kerja yang semakin berbasis teknologi. Wah, ini gambarannya ya Bapak Ibu, lengkap sekali tentang kurikulum deep learning yang siap gantikan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Presno Berbagi dan ikuti terus video-video selanjutnya ya dari channel Presno Berbagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.